Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai instrumen investasi yang mudah dicairkan, yaitu di sini logam mulia 24 karat atau emas murni. Di sini untuk produk Indonesia ada beberapa merek, yaitu yang paling terkenal Antam, yang kedua UBS, yang ketiga Galeri 24, tapi ini diproduksi oleh UBS, dan yang belum begitu terkenal tapi sudah mulai beredar yaitu Lotus RC dan Geng Halim. Di sini saya akan membahas mengenai pilihan-pilihan yang tepat bagi pemula yang ingin investasi. Sebenarnya ini masih ada lagi yang seperti AOA, kemudian mini, kemudian harta dinata dan sebagainya, namun itu tidak saya bahas karena barangnya saya tidak punya. Di sini bagi pemula, mungkin yang sebelumnya belum tahu sama sekali, saya ingin berbagi tips mengenai mana yang lebih cocok untuk dipilih, harganya, kemurniannya, serta ketika butuh uang menjualnya yang paling mudah yang mana. Pertama kita bahas dulu Antam. Antam ini sudah bergelut di bidang emas batangan sejak sebelum Indonesia merdeka namanya, tapi bukan Antam. Kemudian pokoknya ini sudah berpuluh-puluh tahun, dan Antam ini BUMN, dan ini sertifikasinya paling lengkap. Ada Certi untuk ngecek keasliannya. Ini yang susah di copy, ini paling bagus, susah di copy, bukan seperti QR kode ataupun barcode. Kemudian Komite Akreditasi Nasional, dia sudah luluskan. Kemudian lulus LBMA, jadi ini kelas internasional, London Bullion Market Association. Jadi dia sumbernya jelas, misalkan dari ini punya pertambangan sendiri di Bogor, di Bukit Pongkor, di Gunung Pongkor. Kemudian ada tanda tangan pengujinya, dan ini kemasannya sangat kuat. Nah, ini produksi BUMN paling meyakinkan. Ini ketika membeli paling mahal di antara yang lain sepengalaman saya. Ketika beli bekas pun, bukan bekas ya, beli dari orang yang sudah dimiliki orang, bukan dari pusatnya, ini juga paling mahal. Ini paling umum Antam. Jadi ketika kita membeli biasanya mendapatkan harga lebih mahal, sama-sama 2 gram misalkan di antara yang lain. Tapi ini harganya paling mahal biasanya. Dan ketika kita mau menjual lagi, ini juga paling gampang. Toko emas langsung nerima biasanya, gak pakai lama. Nah, yang kedua adalah UBS. UBS ini juga relatif gampang untuk dijual kembali. Kita mendapatkannya, misalkan kita beli di toko, misalkan sama-sama 1 gram atau sama-sama 2 gram. Antara Antam dan UBS, biasanya UBS lebih murah daripada Antam. Jadi Antam kita terkena beban kemasan dan juga label serti kode ini Antam kan mungkin juga belanja dari Italia atau dari mana, dari luar negeri, untuk ditempelkan di sini. Kalau UBS tidak ada serti kodenya, jadi tidak perlu kulakan serti kode, tidak perlu uangnya keluar ke negeri, cukup hologram. Ini biasanya kita mendapatkan harga lebih murah. Ketika kita menjual ke toko emas pun, untuk UBS ini juga relatif gampang. Ya masih gampang Antam, tapi UBS ini juga gampang. Di toko-toko banyak yang nerima, misalkan di Malang contohnya, di
toko Bulan Purnama sebagai contoh saja ya, toko yang paling banyak cabangnya di Malang. Ini langsung dikasih bandrol harga jualnya berapa, harga belinya, buybagnya berapa, langsung ada. Antam juga demikian. Antam ada versi landscape, ada versi potret, dan ada versi kemasan press seperti ini, langsung ada harganya. Nah kalau yang ini Galeri 24 ini belinya biasanya di Pegadaian dan jualnya lagi umumnya juga ke Pegadaian lagi kalau ini, tapi ke toko emas kadang juga bisa, tapi biasanya belum ada ketentuan harganya, jadi bisa juga dibeli lebih murah daripada Antam atau UBS. Ini belinya di Pegadaian, jualnya juga di Pegadaian Galeri 24. Ini produksinya UBS juga. Untuk ngecek keasliannya ya, kalau barcode ini kan tidak eksklusif, siapa-siapa bisa membuat. Untuk ngecek keasliannya yang ini saya tidak tahu, tapi kalau secara kimia ya mungkin kemasannya harus dirusak dulu, digosokkan batu hitam, tetesi asam yaitu HCl ditambah dengan asam nitrat sama HCl. Tapi ngerusak kemasan dulu. Tapi kalau secara teknologi menggunakan aplikasi saya nggak tahu ngeceknya bagaimana. Tapi kalau secara teknologi saya ngerti kalau ini barcode, ini tidak eksklusif, siapa-siapa bisa bikin kalau barcode ini. QR code juga demikian, siapa-siapa bisa bikin barcode. Kemudian saya bahas yang ini mudah ya, dijual kembali kalau yang Antam sama UBS. Kalau Galeri 24 ini juga gampang jualnya ke Pegadaian. Kalau King Halim kemasannya bagus sekali, keren. Ini kemasannya, pressnya juga timbul, keren sekali. Namun di toko-toko itu tidak semuanya mau menerima ini. Jadi kalau kita butuh uang sewaktu-waktu, ya kita tidak bisa sembarangan jual ke toko emas. Hanya toko tertentu mungkin yang mau menerima. Soalnya ini masih belum begitu dikenal dibanding Antam. Jadi kita jualnya kembali mungkin harus di toko-toko yang bekerja sama dengan ini King Halim, atau toko yang, atau karena mungkin pergerakan jual belinya tidak sebesar Antam, mungkin dibelinya lebih murah dari Antam. Ngeceknya keasliannya saya juga nggak tahu. Di sini ada QR code. QR code ini juga tidak eksklusif, siapa-siapa juga bisa bikin. Ada AP-nya yaitu Application Programming Interface ke qrcode.net untuk membuat QR code ini. Jadi siapa-siapa bisa bikin kalau QR code. Beda dengan serti kode ini polanya rahasia dan tidak bisa dikopi karena sangat kecil dan kecil sekali. Di situ terdapat pola-pola, pokoknya mikro lah ukurannya, kecil, susah dikopi. Kalau ini scanner kurang detail, di print ulang buram, nggak bisa scan. Kalau QR code ini memang sudah ada API-nya yaitu Application Programming Interface. Saya pun bisa membuat softwarenya untuk membuat QR code ini, yaitu dengan mengkoneksikan ke server QR code, qr-code.net. Itu ada aplikasi programming interface-nya, bisa menghasilkan QR code dan bisa di-scan pakai handphone atau pakai scanner 3D, 2D atau 3D. Jadi tidak eksklusif ya. Jadi kalau yang barcode atau barcode dan QR code ini tidak eksklusif, siapa-siapa bisa bikin. Nah, untuk mengecek keasliannya gimana? Ya saya tidak tahu. Mungkin cukup dilihat dari kemasannya aja meyakinkan apa tidak.
Kalau dicek secara kimia pun tidak memungkinkan karena ini dipres, tidak bisa disentuh. Jadi kalau menguji secara kimia ini harus digunting dulu, diambil, digosok di batu hitam, tetesi asam nitrat dan dengan campuran HCl, reaksi apa tidak. Kalau tidak reaksi ya emas 24 karat, kalau berkarat atau berubah warna dan sebagainya ya berarti bukan emas murni kalau ada reaksi. Jadi ngeceknya kalau secara aplikasi saya tidak tahu pakai apa. Tentunya kalau QR code bisa di copy, aplikasinya apa saya juga nggak tahu. Kelebihannya adalah kemasannya sangat keren sekali dan cetakannya ini sangat detail sekali, bagus sekali. Mungkin menirukan ini juga susah. Jadi mungkin untuk mengecek keasliannya ya cukup dilihat aja. Bagus, Pak. Kemudian ini Lotus Archie. Sepengalaman saya kalau di marketplace ya, kan kalau marketplace itu kan bisa melihat harga-harga dengan gampang. Kalau untuk harga barunya antara Lotus Archie dan Antam ini yang sama-sama 1 gram misalkan, harganya itu selisihnya dikit atau hampir sama harga barunya kalau dari pusatnya. Tapi bekasnya saya kalau Antam itu jarang menemukan harganya dijual terlalu murah. Tapi kalau Lotus Archie karena peminatnya mungkin tak sebanyak Antam, untuk saat-saat tertentu, nggak selalu, kalau pas ada orang yang lagi kepepet uang itu dijual cukup murah di marketplace. Kita bisa mendapatkan Lotus Archie ini kalau bekas ya, bukan bekas tapi yang bukan dari pusatnya. Kalau yang sudah dibeli orang, kita bisa mendapatkan harga lebih murah daripada Antam. Tapi ya nggak selalu ada. Saat-saat tertentu pas ada orang kepepet uang, kita bisa mendapatkan harga lebih murah. Ini sebagai contoh saja ya. Sekarang kan Mei 2021, saya mendapatkan Antam untuk 1 gram itu 900 lebih, 900, pokoknya hampir 1 juta lah. Ini bisa saya dapatkan, ini kalau barunya saya lihat dari Lotus Archie di Tokopedia itu 975 atau 985. Ini saya mendapatkan dengan harga 908. Saya mendapatkan harga 110.000 lebih murah dari barunya. Jadi saya mendapatkan harga yang lebih ekonomis. Kebetulan pas ada orang yang butuh uang. Tapi kalau pas nggak ada orang yang lagi butuh uang, ya harganya ya masih mahal juga. Jadi kelebihannya ini ketika kita mencari emas yang sama-sama 24 karat, misalkan emasnya sama saja, kita bisa mendapatkan Lotus Archie lebih murah ketika ada orang yang sedang kepepet uang. Dan kelemahannya adalah ketika misalkan kita membeli baru kemudian kita kepepet uang, kita jual lagi kadang tidak se-liquid Antam. Antam kita bawa ke toko langsung beli. Kalau ini belum tentu. Ini hanya toko-toko yang bekerja sama saja. Kalau toko yang tidak kerja sama bisa saja ditawar sangat murah atau bahkan tidak diterima. Mungkin untuk likuiditasnya tidak seliquid Antam. Ini kelebihannya, ada serti kodenya juga. Aplikasinya sama dengan Antam. Karena produsennya mungkin sama dari Italia atau dari mana. Infoto, kalau aplikasinya namanya Infoto Internasional atau apa gitu loh. Ini juga aman. Jadi SNI, kemudian ada serti kodenya. Dan kalau misalkan ini dilepas, ini akan menjadi warna putih-putih. Jadi ini relatif aman, menurut saya aman. Karena ada serti kodenya, bisa di-scan pakai aplikasi Serti Eye. Coba saya scan ya. Nih hasilnya seperti ini, original ini. Ini yakin. Antam juga demikian. Bisa scan pakai aplikasi Serti Eye.
Nah, hasilnya seperti ini, berarti original. Muncul seperti ini, karena ini susah di copy memang. Tapi kalau ini, coba saya scan ya hasilnya apa. Pakai aplikasi barcode, ini King Halim. Ini hasilnya kode-kode seperti ini. Cuma ini tidak eksklusif. Kalau QR code siapa-siapa bisa bikin. Kalau ini UBS, ini pakai barcode ya. Nah, isinya sama dengan angka-angka yang ada di sini. Angka yang depan ini. Galeri 24 juga ini sama dengan UBS. Karena produsennya memang sama UBS. Nah, sama dengan angka yang depan sini. Jadi kalau untuk pemula yang mencari keamanan bisa dicairkan dengan cepat, menurut saya ini Antam paling liquid, paling rekomendasi. Yang kedua adalah UBS, tapi ini sayangnya nggak ada serti kodenya. Ini juga liquid. Galeri 24 ini juga liquid, tapi jualnya khusus ke Pegadaian liquidnya. Nah, yang dua ini punya kelebihan tadi, ketika kita menemukan orang yang sedang kepepet uang, kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Tapi kelemahannya adalah jualnya tidak seliquid. Ya ini liquid tapi tidak seliquid Antam. Toko-toko nerima semua kalau Antam. Kalau ini mungkin toko yang hanya bekerja sama saja. Atau kalau toko yang tidak bekerja sama mau nerima tapi dihargai murah. Demikian mengenai review mengenai berbagai merek dari emas batangan. Semoga bermanfaat untuk pertimbangan bagi pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.